Bahkan ibu saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit pun gak ada datang. Pernah sekali dia datang ke rumah sakit, itu pun malah foto-foto buat di-share ke teman-teman kantor. Dan akhirnya dapat uang, dan uangnya ya buat istrinya. Ada kan laki-laki begitu, makanya assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf kak saya DM, iya saya maafin, saya minta tolong pertimbangan tentang masalah yang saya alami. Oke, saya menikah dari tahun 20.111, typo ya. Maaf 2011, iya, iya tahu itu typo. 5 tahun pernikahan sudah diuji. Perempuan itu yaitu mantan sekolahnya. Mantan sekolahnya berjenis kelamin perempuan. Biar saya bercanda, saya tahu maksud kamu. Jadi mantan di sekolahnya dulu ya, dia punya mantan sekolah dulu ya, dan mereka CLBK. Maaf saya izin bertanya bang, ya saya maafin. 7 tahun tuh kelamaan ya untuk seseorang laki-laki membuktikan dirinya. Di pertemuan pertama ia mengatakan jika ia memiliki anak karena nikah siri. Oke. Sudah mengikhlaskan suaminya untuk saya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Enggak gitu, enggak gitu. Kamu baru 20 tahun ya? Enggak gitu, adekku yang baik ya. Curhat dari sahabat. Curhat Saya sahabat, mempunyai kesalahan sahabat, saya juga curhat sahabat, saya juga curhat sudah terima sahabat jika kelima, saya diceraikan. curhat sahabat Tapi keenam, kenapa curhat mantan sahabat suami selalu ketujuh, saja curhat bikin sahabat status kesalahan? Assalamualaikum, hai. Selamat datang di channel yang membahas curhatan-curhatan siapapun yang masuk ke DM saya, DM di TikTok dan IG ya. Jadi memang channel ini berangkat dari kegundahan, kegelisahan, kebingungan para follower saya. Mereka curhat, terus saya jawab lewat video dan makin kesini makin banyak yang DM saya curhat ya. Maka dari itu saya harus punya tempat yang bisa mengupload video lebih banyak sehingga curhat mereka itu enggak saya bikin satu-satu tapi saya jawabin satu-satu tapi mungkin langsung 3 atau 4 curhatan gitu ya. Kita langsung mulai aja, nggak usah berlama-lama. Oh iya yang belum kenal saya, kenalin saya Iman, panggil aja Bang Iman ya. Salam kenal kalian semua. Kita mulai aja, curhatan pertama itu dari Sofia. Sofia itu bukan nama sebenarnya. Jadi curhatan kalian itu, nama kalian itu kan saya rahasiakan baik nama asli kalian atau nama di akun kalian ya. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nerusin cerita yang tadi Bang. Oh dia, si Sofia ini, ya ingat saya tuh dia curhat di live saya waktu itu. Dan kayaknya ini masalah keluarga dia, saya bilang jangan sampai orang-orang tahu kamu itu siapa ya karena itu aib. Itu tuh makanya dia DM saya ini. Mau nerusin cerita yang tadi Bang. Abang saya yang nomor 2 ini udah menikah selama kurang lebih 19 tahun tapi belum punya anak. Semoga segera punya anak ya biar kamu ada ponakan. Tapi yang kami bingung ini, dia itu kayak dilupain gitu sama istrinya. Dilupain ke orang tuanya, dilupain ke orang tuanya, ke ibu saya karena ayah saya sudah meninggal. Oke. Bahkan ibu saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit pun gak ada datang. Pernah sekali dia datang ke rumah sakit, itu pun malah foto-foto buat di-share ke teman-teman kantor. Dan akhirnya dapat uang, dan uangnya ya buat istrinya. Ada kan laki-laki begitu, makanya saya itu protes. Waktu itu ada konten yang bilang begini, istri bisa membela suaminya di depan keluarganya, tapi suami nggak bisa membela istri di depan keluarganya. Ini nih, laki suami kayak kebo kecucuk hidung ya, nurut kemana-mana. Tapi saya juga menyelidiki apa yang dirasakan oleh istri itu. Mungkin karena dia nggak punya anak, dia overthinking ya. Dia overthinking terus mengira keluarga kamu nanti bilang udah ceraiin aja istrimu, kami pengen punya cucu misalnya, bukan begitu. Dia tuh overthinking ya. Mungkin suaminya dikendalikan begitu. Saya nggak tahu kalau sampai begitu, mukanya agak-agaknya pakai astagfirullahaladzim, saya nggak baik ya. Pokoknya nggak masuk akal ya kalau sampai ibu masuk rumah sakit duitnya malah untuk istrinya, itu kan gila tuh. Jadi buat istrinya yang difoto sakit ibu, yang difoto sakit ibu saya, duitnya buat istrinya, kan gila itu Bang. Iya gila, gila. Astagfirullah, bener-bener gak tahu lagi kita saudara-saudaranya nih harus ngomong apa. Oke,
Pernah satu waktu dia datang, ngeluh nggak punya HP, pinjem uang sama ibu saya buat beli HP. Oke, akhirnya ibu saya pinjem uang dari tetangga. Katanya dia yang mau bayar HP-nya. Enggak, gimana sih ini? Utang sama tetangga pun akhirnya ibu saya yang bayar, ngumpulin dari anak-anaknya yang lain. Uh, nanti ya. Sekarang aja lah. Ibumu, saya mohon maaf ya, semoga ibumu selalu sehat, ya berkah umurnya. Ibumu agak-agak gimana ya, harusnya dia membiarkan anaknya itu berusaha tuh, bukan malah membebani saudara-saudaranya yang lain. Walaupun saudara-saudara yang lain, ini dari sisi anak dia itu ya, tapi kalau dari saudara-saudara yang lain mereka ya membantu lah, namanya kan saudara. Kami 9 bersaudara, Bang. Abang saya yang saya ceritakan ini abang yang kedua, tuh yang termasuk yang tua lagi. Gak tahu lagi dia gimana, harus gimana. Kemarin baru 40 hari meninggalnya ayah saya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga amal beliau diterima ya, dosa-dosanya diampuni. Anak yang soleh soleha itu jadi amal jariah, Sophia ya, ingat itu jadi amal jariah. Oke. Para meninggal ya saya, semua kumpul buat gelar takziah, dia malah nggak datang. Bilangnya ke Bandung padahal ada di rumah. Solusinya gimana Bang? Terima kasih. Ya saya sama saudara-saudara begitu. Solusinya itu komunikasi. Kalian rame-rame, saudara-saudaranya yang lain ya. Kalian rame-rame rembukan. Gimana nih saudara kita satu ini nih? Kita perlu ngomongin, apalagi yang paling tua. Mungkin dia yang punya power untuk ngomongin ya. Dan saya mohon maaf ya Sophia. Itu terjadi karena kalian gak akrab tuh. Ya enggak? Mungkin ada sebagian kalian yang gak akrab, tapi dengan dia itu gak akrab. Nah, ketidakakraban yang sudah berjalan bertahun-tahun itu menyebabkan sungkan untuk ngasih tahu saudara kita kalau misalnya dia berbuat salah. Itu tuh, ya sekarang kalian rembukan tuh, harus dibilangin ya, dia nggak akan ngerti kalau nggak dibilangin. Kecuali ada hidayah tuh, istrinya kenapa begitu ya? Ya itu tuh, mungkin dia kayak kena guna-guna ya, sampai ibunya sakit duitnya untuk istrinya, bukannya malah dia keluar duit untuk ibunya, kan aneh tuh, gila tuh. Jadi gitu Sophia, menurut saya kamu rembukan sama ke-8 saudaranya termasuk kamu, kalian rembukan gimana nih, kalian harus akrab ya. Emak saya pernah bilang, ini wasiat emak saya sebelum meninggal, anak-anak mama harus akur. Anak-anak mama harus akur. Jangan sampai kalian lebih dekat sama orang lain daripada sama saudara kalian sendiri. Dan itu kami pegang kuat-kuat. Tuh. Ya, gitu aja Sophia dari saya. Saya lanjut ke curhatan selanjutnya. Selanjutnya ini bentar. Kalau ini ada yang kepanjangan saya akan potong. Ya, ini dari, kita sebut saja namanya Eva. Ya, lagi-lagi itu bukan nama sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kak, saya DM. Iya, saya maafin. Saya minta tolong pertimbangan tentang masalah yang saya alami. Oke. Saya menikah dari tahun 20.111. Typo ya. Maaf 2011. Iya tahu itu typo. 5 tahun pernikahan sudah diuji. Perempuan itu yaitu mantan sekolahnya. Mantan sekolahnya berjenis kelamin perempuan. Ya saya bercanda, saya tahu maksud kamu. Jadi mantan di sekolahnya dulu ya, dia punya mantan sekolah dulu ya, dan mereka CLBK. Parah sampai perempuan itu punya semua foto chat, dan maaf dia berkata untung saja tidak hamil. Tahun-tahun berlalu, saat itu saya hamil anak kedua, jadi tidak memungkinkan saya bercerai. Sakit untuk memulai kepercayaan yang baru, tapi saya coba. Oke. Dan sekarang 3 bulan dari sekarang saya baru-baru ini menemukan perselingkuhan baru dengan orang berbeda. Ceritanya juga berbeda. Ya selingkuh itu emang bukan agak ya, sulit banget untuk sembuh. Bisa sembuh tapi sulit banget. Mirisnya ini satu kelurahan Pak, beda RT, tetangga jauh. Saya tanya lebih baik jujur itu menyakitkan
daripada saya tahu dari orang, kebetulan saya menemukan dia membelikan tiket kereta api perempuan tersebut. Oke, dia berjanji nggak lagi mau lagi. Ya emang begitu kalimatnya biasanya. Segala upaya dia mau kepercayaan lagi. Semoga benar ya. Tapi saya juga pernah berjanji kalau saya mendapatkan kamu selingkuh lagi, selesai sampai di sini. Masalahnya anak saya dua-duanya dekat papanya. Kalau nurutin ego saya merasa mengambil kebahagiaan sosok ayah dari anak-anak saya. Tapi di sini saya tidak lagi nyaman. Trauma saya menjadi-jadi bahkan merasa orang buangan. Dari kecil telah terluka keadaan orang tua, masa lalu dan fase hidup remaja saya yang lalu berat. Oke. Dan sekarang saya seperti cangkang kosong yang gak tahu harus gimana. Kamu udah deal sama dia ya, kamu untuk coba menerima dia dengan perjanjian kalau sekali lagi selesai, ya udah pegang itu tuh, sabar aja. Tapi kalau misalnya itu, maksud saya kamu udah ngambil deal itu, ya udah jalanin. Kalau misalnya kamu kuat ya, dibuang aja overthinkingnya, semoga dia dapat hidayah. Walaupun ya untuk kasus perceraian itu susah loh. Untuk perceraian, kasus perselingkuhan itu susah untuk sembuhnya. Tapi ada orang-orang yang sembuh. Saya ketemu sama orang-orang begitu, dia benar-benar berjanji nggak lagi, dan sejauh ini memang dia nggak selingkuh lagi ya, dan dia benar-benar menjadi pasangan yang baik. Ada tapi jarang ya. Semoga suami kamu termasuk gitu tuh ya. Assalamualaikum, boleh bertanya kembali? 2 kali. Oke lah. Saya melihat TikTok tentang zodiak ya. Eva, iya, kenapa zodiak? Yang mengatakan tentang perihal kematian seseorang seakan-akan melebihi kuasa Tuhan. Ya, tidak saya pungkiri kadang saya percaya dengan dan saya khawatir seolah-olah diberi pesan atau secara tidak langsung diberitahu secara sebelum kejadian. Oh, kamu punya perasaan-perasaan itu, kamu kayak bisa tahu kejadian masa depan. Kamu anak IndiHome. Enggak. Padahal saya juga tahu itu tidak dibenarkan oleh agama mempercayai ramalan. Ya, walau tidak kedukun atau minta diramalkan, apakah kita tetap salah kalau melihat setengah mempercayai ramalan zodiak secara online dan seliweran di TikTok? Muslim nggak boleh ya. Mungkin kalian ada sesuatu yang kelihatannya, oh iya kok bisa ya mungkin begitu. Tapi kita terikat dengan hukum-hukum, kita terikat dengan syariat kita yang gak ada keraguan di dalamnya bahwa itu adalah benar, karena itu aturan dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Udah, gak usah ngeliatin zodiak lagi, baca Quran aja banyak-banyak gitu ya. Eva, saya lanjut ke curhat selanjutnya. Bentar, ini kalau kelamaan saya potong aja ya. Saya ke IG nih. Ini saya sebut aja namanya siapa? Nur. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya izin bertanya Bang. Ya, saya maafin. Maaf sebelumnya, perkenalkan saya penonton TikTok Abang. Terima kasih ya. Jazakallah atas ilmunya Bang. Jujur saja, tabarakallah. Sangat membantu sekali lagi. Terima kasih ya, sama-sama. Ambil yang baik-baik ya dari konten-konten saya. Maaf Bang, saya izin bertanya. Langsung saja ke intinya. Oke. Saya mempunyai orang tua yang keduanya bermasalah. Kebetulan mereka sudah pisah. 1. Kondisi ibu saya yang sudah menikah selama 7 tahun tapi tidak diberi nafkah sama sekali oleh suaminya. 7 tahun. Dan alhamdulillah kebetulan ibu saya mempunyai perusahaan, dan selama 7 tahun itu semua risiko rumah tangga ibu saya yang tanggung. 7 tahun tuh kelamaan ya untuk seseorang laki-laki membuktikan dirinya ya. Kalau udah sampai 7 tahun itu berarti dia emang numpang hidup tuh sama ibumu. Ya enggak? Iya kan? Rumah tangga yang tunggu. Oke, perusahaan risiko. Oke. Dan sekarang perusahaan ibu saya hampir bangkrut karena pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Iya. Dan bahkan untuk membuat tempat usaha suaminya, ibu saya disuruh mengganti biaya pembangunannya dengan sejumlah yang tidak sedikit. Kenapa? Kenapa juga ibumu mau? Ibumu agak-agak bucin ya sama
bapak tirimu kalau begini ceritanya. Saya mohon maaf ya, bukan saya ini, tapi ya ibumu agak bucin deh kalau misalnya begitu. Tetapi hasil dari usaha itu ibu saya tidak pernah dikasih, itu kan. Maaf ya, ada suara kucing saya lagi pup. Serta setiap kali jalan-jalan ibu saya yang menanggung biaya dari mulai transportasi dan biaya jalan-jalannya. Ya 7 tahun itu kelamaan ya, itu numpang hidup emang, dia nggak ada usaha apa-apa tuh. Dua, ayah saya yang mempunyai utang di mana-mana dan dia sedang berusaha untuk usaha melunasinya, tetapi utangnya malah nambah banyak. Nah itu sebabnya dua, dia berhutang yang berbunga ya, sama rekening yang terdiri, atau dia ngutang lagi selama ngutang itu. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubangnya pakai tanah sedikit, galinya banyak. Gitu. Itu biasanya. Dan posisi saya sebagai anak bungsu, usia saya 22 tahun, perempuan belum menikah. Saya meminta izin untuk bekerja, setidaknya bisa mengurangi beban untuk ibu saya. Dan mungkin saya bisa ngasih sedikit-sedikit untuk ibu dan menyicil hutang ayah saya. Masya Allah, ini nih anak nih ya, ini anak. Insya Allah kamu solehah ya, salihah. Teman-teman ada yang naksir? Kalau ada yang naksir DM aja ya, nanti saya kasih tahu. Nur, kamu jangan kegeeran ya, kamu ya dari sini, dari pernyataan kamu ini kamu baik, tapi perlu penyelidikan yang lebih jauh. Untuk teman-teman yang mau nyari istri, nih istri ya, dia baik nih orangnya. Tetapi saya sudah berkali-kali izin kepada ibu saya, tidak mendapatkan izin untuk bekerja, dan saya malah disalahpahami. Ya, itu sebenarnya karena ibumu sayang sama kamu, tapi caranya agak-agak keliru. Dia mikir kalau misalnya kamu kerja justru nanti merepotkan. Dia tahu ya pikiran orang tua ya. Dia nggak mau. Pokoknya itu sayang dia sama kamu, tapi caranya agak keliru. Kamu kasih tahu aja dengan cara yang baik. Ibu, aku mau kerja ya. Aku mau kerja, aku mau jadi anak yang mandiri. Aku mau jadi anak yang mandiri banget. Aku pengen jadi anak berguna untuk orang tua. Gitu tuh. Pertanyaannya, saya harus bagaimana menghadapi semua ini, Bang? Semoga kebingungan ini dari sudut pandang Abang bisa memberi saya solusi. Sebelumnya mohon maaf saya telah lancang tanpa permisi langsung bertanya, dan terima kasih sudah membaca pesan saya. Ya sama-sama. Jazakallah Bang. Ya afwan ya, saya bisa jawabnya sebisa-bisa saya tuh. Sehat-sehat bersama istrinya, lancar barokah semuanya. Amin, 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 amin. Doakan kembali kepada yang mendoakan. Wassalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pandangan saya, kamu kan bungsu tuh, itu berarti ada kakak-kakak kamu kan. Kamu diskusi sama mereka. Ntar ya, saya ngilangin suara kucing ini. Ucil. Gimana tadi? Oh iya, gini. Mohon maaf ya untuk suara tadi. Kamu kan bungsu, itu berarti ada kakak-kakak kamu kan. Nah saran saya, kalian diskusi, kalian rembukan tuh. Gimana caranya ibu bapak kalian keluar dari masalah itu. Entah, pokoknya diskusi. Kalau saya berada di posisi itu, saya akan bilang ke ibu saya, ibu bucin ya, dengan cara yang baik ya. Atau kalian patungan kan donasi ya, disisihin aja dari kebutuhan keluarga masing-masing, disisihin seberapapun ya untuk bantu bapak kalian. Itu sih kalau dari saya ya, Nur. Dan teman-teman ya yang nyari jodoh ini ada Nur nih. Nur nih baik nih orangnya nih. Yang pengen kenalan DM aja saya, nanti saya jadi mediatornya tuh ya. Saya lanjut ke curhat selanjutnya. Ya, kita langsung aja. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Tit. Namanya saya kasih Cecil. Ini bukan nama sebenarnya ya. Sebenarnya perkenalkan nama saya Cecil. Saya mau minta pendapat. Saya diajak serius oleh duda anak dua. Oke. Di pertemuan pertama ia mengatakan jika ia memiliki anak karena nikah siri. Oke. Dia karena nikah siri dan meminta saya untuk menjalani sebagaimana saya diberi waktu 1 tahun karena ia sangat membutuhkan pendamping hidup. Oke. Sedangkan saya berusia 20 tahun. Selang 3 minggu saya dicat oleh mbak-mbak yang mengaku istri saya, calon saya. Betul kan? Itu dari awal-awal.
istri calon saya, kamu kok nyebut dia calon sih? Belum lah, ya jangan sebut dia calon. Orang yang mau mendekati kamu. Dan benar adanya jika ia masih status resmi itu, kamu mau jadi istri kedua atau pertama ketemu saya lihat KTP dia cerai hidup. Dia masih status resmi, ada cerai hidup. Mungkin dari istri yang sebelumnya ya. Dia hanya menceritakan jika ia mengalami pernikahan siri saja. Namun setelah saya beritahu jika ada perempuan chat saya seperti itu, beliau meminta maaf karena kepada saya atas ketidakjujuran itu. Ya karena ketahuan ya. Skip. Kalau saya jadi perempuan skip ya. Saya lanjutin. Ia nikah resmi dengan janda yang dimana belum bercerai, gitu kan? Berarti dia KTP-nya itu cerai itu dari istri yang sebelumnya tuh. Namun keduanya sudah tidak lagi komunikasi dikarenakan di pihak perempuan tidak ingin memiliki keturunan dari calon saya. Jangan sebut calon saya geli ya. Ya karena dia melihat laki-laki itu nggak ada value ya. Apa sih ambil sampai dia punya anak dari dia nggak mau tuh. Karena perempuan tersebut sudah memiliki anak satu dan sekarang tinggal di Singapura, oke? Perempuan itu bilang ke saya jika ia sudah mengikhlaskan, ya jelas lah dia udah nggak butuh lagi sama laki-laki begitu tuh. Sambil bercanda ya kita. Sudah mengikhlaskan suaminya untuk saya dan saya ucapkan terima kasih banyak. Enggak gitu, enggak gitu. Kamu baru 20 tahun ya? Enggak gitu adekku yang baik ya. Gak usah bilang terima kasih kepada dia. Harusnya kamu, faktanya terungkap. Begitu tuh. Saya ucapkan terima kasih banyak. Calon saya bilang semua keputusan ada di saya. Iyalah, bukan di dia. Saya ingin melengkapi beliau yang sekarang hidup sendiri. Dan anak beliau di kampungnya. Cecil, tanya sama orang-orang banyak ya. Jangan sampai kamu memutuskan hal yang salah. Oke, mana sih? Setelah berjalan beberapa minggu banyak masalah sepele, tuh kan? Datang silih berganti membuat saya dan calon saya ribut di WhatsApp. Beberapa hari kemudian si calon menemui kedua orang tua saya. Jika ia meminta izin dalam waktu setahun ke depan ingin ngajak saya menikah. Jawaban bapak saya, biarlah kalian saling mengenal terlebih dahulu karena kata bapak saya wanita yang sulit. Sulit gimana? Kamu susah diatur atau sulit dalam artian apa nih? Ya saya nggak mau tahu ya soal itu. Sorry ya. Nanti saya potong kalau misalnya kepanjangan. Oke. Gini aja ya. Jadi laki-laki itu siapin aja. Jangan sampai nyuruh orang nunggu setahun, 2 tahun. Siapin aja semuanya ya. Siapin aja semuanya. Ketika udah siap datengin perempuannya. Kalaupun dia udah dilamar oleh laki lain ya bukan jodoh lah. Gitu tuh. Setelah obrolan itu selesai, banyak masalah dan miskomunikasi maupun diskusi. Dengan pekerjaan dia diberi kepercayaan oleh pimpinannya. Menurut kakak sendiri saya harus gimana? Perasaan gelisah dan tidak tenang saya menggebu, akankah saya bisa disahkan? Ini kamu yang mau banget sama dia tuh. Kamu baru 20 tahun. Banyak-banyak nanya sama pengalaman pernikahan orang. Banyak-banyak tonton curhatan-curhatan yang lain nih. Ya, banyak tonton curhatan-curhatan yang lain di channel ini. Biar kamu belajar dari sana. Sebagaimana ia berucap, saya diminta untuk jalani hubungan ini terlebih dahulu sampai waktu yang menentukan dalam waktu setahun. Gak usah ditunggu. Bisa aja dulu, kamu urusan kamu lah, saya urusan saya gitu. Kalau kamu udah siap dalam waktu itu, datang. Tapi kalau misalnya saya udah sama lelaki lain, ya bye-bye gitu. Baru 3 bulan saja saya merasa ngebatin terus akan komunikasi seperti itu. Saya bingung itu tuh. Gak usah bingung ya. Gak usah bingung. Terakhir yang saya dapatkan info dari beliau, ia di akhir bulan ini jika ada rezeki akan mengurus tuntas perceraian tersebut dan memberikan saya sebuah uang, sejumlah uang maksudnya ya, untuk dibelikan perhiasan. Mohon jalan keluarnya kak. Jalan keluarnya itu blacklist. Skip laki-laki begitu. Dia udah bohong dari perkenalan. Untuk orang yang sudah bohong dari perkenalan itu maksudnya jahat ya. Dia akan berbohong lagi kemudian hari.
Dia ngaku, dia minta maaf karena ketahuannya juga bukan dari dia. Kalau misalnya dari dia sendiri, misalnya dia berbohong untuk pertama kali ya, terus dia merasa berdosa, kayaknya aku gak enak nih bohong. Dia ngasih tahu, mohon maaf ya, aku sebenarnya bohong sama kamu, terserah kamu mau lanjut atau enggak gitu tuh. Ya, kamu jangan sampai dia ngelihat kamu itu berharap banget ke dia ya. Baru 20 tahun, kalau kamu jadi adik saya akan menyarankan kamu untuk skip orang itu, blacklist, biarkan dia sama perempuan lain yang ketika perkenalan dia itu nggak bohong. Tapi kalau perkenalan sama kamu aja dia bohong, blacklist, blacklist, blacklist. Ya, kayaknya itu aja ya untuk curhat hari ini. 4 dulu ya. Saya akan lanjutin ke yang lain, ke curhat-curhat yang lain di konten selanjutnya. Dan buat teman-teman yang pengen curhat, silakan kalian DM ke TikTok saya atau ke IG ya. Dan pastiin kalian udah nggak punya tempat cerita sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian masih punya tempat cerita, cerita ke situ dulu. Cerita ke situ dulu baru cerita ke saya tuh. Biar kalau misalnya itu aib, lebih sedikit orang yang tahu kan. Dan cerita ke saya juga, saya akan merahasiakan nama kalian biar nggak banyak orang yang lebih tahu nggak banyak orang yang tahu siapa kalian gitu tuh. Dan jangan lupa munajat juga ke Allah. Kapan-kapan saya jelasin bagaimana curhat ke Allah itu bagaimana ya, tentang pengertiannya. Ya, itu aja sih untuk curhat kali ini. Silakan teman-teman komentar, kalian kemukakan pendapat kalian, apapun ya, kalian mau nulis apapun silakan yang baik-baik, usahain yang baik karena ketikan kita itu jadi amal tuh ya, jadi ada hisapnya. Dan jangan lupa subscribe, like, sama diaktifin loncengnya untuk mengetahui curhatan-curhatan selanjutnya yang bisa kita ambil pelajarannya. Barangkali curhatan mereka sama dengan masalah kalian. Kalian kalaupun gak sama, kita bisa ambil pelajarannya. Ya udah itu aja. Saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata, salah tingkah selama di video ini ya. Sehat-sehat kalian, sehat imannya, sehat mentalnya, sehat badannya, dan sehat finansialnya. Amin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Curhat dari sahabat. Curhat Saya sahabat, mempunyai kesalahan sahabat. saya juga curhat sahabat. Saya juga curhat sudah sahabat jika kelima. saya diceraikan. Curhat sahabat Tapi karena kenapa curhat sahabat selalu ketujuh, jadi curhat sahabat kesalahan.